Oke, kembali lagi bersama saya Yurlina Doro. Saat ini kita membahas Excel. Di sini kita membahas tutorial dasar pemula administrasi. Jadi kita itu nggak harus belajar rumus Excel terus ya teman-teman. Kalau kita masih pemula, kita harus belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama cara membukanya. Caranya tinggal klik start. Setelah itu kita alt program. Dan di sini biasanya ada namanya Microsoft Office. Dan di Microsoft Office ini ada Excel. Dan tampilan Excelnya seperti ini. Teman-teman menggunakan Microsoft Excel yang terbaru 2010 atau 2016, tampilannya mungkin sedikit berbeda namun pada dasarnya sama. Ini saya menggunakan Microsoft Excel 2007. Buat teman-teman yang baru pemula, yang baru belajar Excel, mari kita belajar tahapan-tahapan apa saja yang harus kita pahami supaya pekerjaan administrasi dapat kita selesaikan dengan cepat. Kita itu tidak mesti jago, setidaknya kita bisa, kan begitu. Pertama-tama kita pahami menunya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa menu. Copy paste ini untuk paste yang paling pinggir. Cut ini untuk menghilang atau memindahkan data. Kalau copy ini untuk mengcopy setelah itu mempaste. Kalau tombol ini juga memiliki fungsi masing-masing. Tidak perlu saya jelaskan, teman-teman bisa mencobanya sendiri seperti bold, posisi huruf, yaitu bisa mengatur huruf. Dan teman-teman bisa mencobanya sendiri. Di sini ada namanya margin and center. Di margin and center ini biasanya kalau 4 halaman atau 6 halaman ini bisa kita gabungkan ya. Dan ini akan menjadi satu halaman seperti ini. Jadi kita ketik hurufnya akan tetap satu. Oke, kita mau tengahkan, kita klik penyusunan huruf. Selanjutnya tombol insert. Insert ini untuk view table. Kemudian kita belajar cara menggunakan grafik. Kalau kita menggunakan grafik, contohnya ada Excel yang sudah tersedia di laptop ini. Jadi kalau kita menggunakan grafik cukup di blok saja. Setelah itu kita pilih insert, pilih grafik yang mana. Contohnya saya buat grafik yang ini. Contohnya seperti ini, langsung otomatis ada grafiknya seperti ini. Setelah itu, selanjutnya di sini ada word art. Di word art ini kita dapat membuat tulisan besar seperti ini. Atau saat kita membuat judul besar. Di sini kita bisa lihat lagi yaitu simbol. Simbol ini biasanya kita klik di sini. Kita menginsert simbol semuanya yang enggak ada di keyboard, jadi kita dapat menggunakannya di sini. Semuanya super 6, kemudian insert dan dia akan super 6 seperti ini. Nah, ini merupakan fungsinya dari simbol. Berikutnya select out. Fungsinya untuk menyeting hasil cetakannya. Dan dia terlihat seperti ini. Kita mau print in view, print area. Kita blok saja seperti ini. Print area, setting area. Ini sudah tersetting print area. Tinggal semuanya print view. Di situ print in view. Di sini yang tercetak hanya print areanya saja. Selanjutnya ini untuk belajar rumus-rumus Excel. Selanjutnya tentang data. Nah, data di sini bisa kita lihat banyak sekali menunya. Menu di sini ada namanya menu sortir. Nah, kita blok semuanya dan mensortir atau mengurutkan. Kita lakukan seperti ini. Kita akan sort dari A sampai Z. Oke. Maaf, kita harus pilih yang menu, maksudnya kolom C, baru OK. Jadi di sini kita dapat melihat itu namanya sudah terurut ya. Ini adalah fungsi dari sort. Habis itu filter, itu untuk menfilter. Contohnya lagi kita akan blok di sini. Nanti dia akan seperti ini. Tapi kalau kita akan harus kita klik yang paling atas dulu. Ada yang kecil ini di atas, jadi filternya itu di atas. Jadi kalau kita ke bawah seperti ini, dia harus ada spesies seperti ini. Contohnya kita filter nambah di sini. Di sini nama-namanya muncul semua ya. Kita hilangkan hanya bezo ireng. Kita klik bezo ireng, kita klik OK. Nah, dia hanya bezo ireng muncul. Kita select semuanya OK akan, tetapi semuanya maunya kita di sini, kita pilih angka 80 saja. Jadi kita OK kan. 80 ada 2 orang seperti ini.
Jadi cukup mudah untuk mempermudahkan pekerjaan. Ini kita matikan dulu. Kita akan oke kan. Berikutnya di sini nggak ada yang terus. Kemudian review. Jadi kita masuk ke view. View di sini untuk pengaturan cetak printer atau full screen. Ini fungsinya bisa kita lihat di sini. Habis kita blok. Contohnya kita blok seperti ini. Habis itu kita klik yang ini. Pick review. Jadi hanya area yang kita setting atau hanya area yang kita gunakan saja yang aktif. Kita bisa lihat seperti ini. Ini fungsinya dari pick review. Kemudian kalau yang free pens ini adalah fungsinya untuk maunya kita biasanya ukuran begini. Kita berharap kalau datanya banyak yang bagian atas ini tetap diam. Nah, kita cukup klik bagian atas. Setelah itu kita free pens yang ini. Jadi klik. Di sini kita bisa lihat nomor dan namanya masih tetap ya. Kalau kita tahu data kita banyak, jadi di sini judulnya tetap. Ini fungsinya dari free pens. Kalau nggak mau aktifkan, tinggal unfreeze seperti ini. Jadi kalau kita belajar terus untuk mengenal menu-menunya ini akan mudah bagi kita ya. Dan dapat kita gunakan dengan cepat. Berikutnya, apa saja yang perlu dikuasai oleh seorang administrasi? Kalau kita masih pemula, pertama kalau di Excel itu yaitu belajar membuat kolom. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara membuat kolom yang cepat. Kalau di Excel yaitu kolom, rumus, dan angka-angka. Contohnya kita gunakan 5 kolom seperti ini. Dan kita akan satukan yaitu merge. Dan kita akan buat judulnya, huruf besar semua. Contohnya kita tulis daftar hadir. Kita buat nomor, nama, nik, dan jabatan. Dan di sampingnya kita tulis lain-lain. Nah, ada kolom seperti ini. Kita tinggal buat seperti ini dan kita arahkan. Seperti itu. Jika semua kolomnya sekaligus sama, kita blok saja seperti ini. Habis itu tinggal kita klik dan geser-geser seperti ini. Dan kolomnya akan tetap sama. Cara menyesuaikannya gampang, kita tarik-tarik saja, kita sesuaikan. Setelah itu untuk memperbesar ke bawah tinggal kita tarik. Contohnya kita mau tuliskan 1. Enter, habis itu sama dengan atas tambah 1. Dan kita tinggal tarik, habis itu kita blok dan kita tinggal tengahkan. Dan yang ini juga diblok dan tinggal ditengahkan seperti ini. Ini udah cocok. Habis itu yang ini kolomnya kok kecil kan begitu. Yang ini kita besarin dan kita blok secara bersamaan. Ini angkanya 15. Habis itu kita besarkan sedikit dan jadi besar. Kemudian kita buat kolom dan kita blok. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik kanan, format selnya, habis itu kita buat foldernya besar seperti ini. Habis itu yang bawah lagi kita blok, klik kanan format cell, karena yang di atas sudah ada, kita buat klik yang kecil dan klik manual. Di bawahnya kolom-kolomnya seperti ini. Dan hasilnya daftar hadirnya sudah jadi. Contohnya kriteria saya matikan, otomatis garisnya ini akan mati. Berarti deadline-nya sudah mati otomatis. Kemudian formal bar. Formal bar ini untuk memasukkan rumus Excel. Kalau ini mati, otomatis kita tinggal masuk ke view, baru formula bar. Baru headline. Headline itu yang ABCD-nya ini sama yang ini hurufnya. Kalau kosong kan aneh ya. Jadi kita harus contek. Kita itu harus paham dengan menu-menunya dan fungsinya apa saja. Nah, kalau sudah bikin kolom seperti ini, kalau kita mau ngetik ya kita tinggal ngetik. Nanti baru kita kombinasikan mau dibuat seperti apa. Tinggal lihat di sini, ada sort, ada filter seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana cara nyetaknya? Nah, cara nyetaknya saya sudah ajarkan tadi seperti ini. Ini kan P1 sama P2. Pakai cara yaitu preview. Pick preview. Dan seandainya kita mau cetak full, kita tinggal geser saja.
dan dia akan full. Demikian uraian penggunaan Microsoft Excel dari saya. Selanjutnya kita masuk pada uraian penggunaan Microsoft Access. Baik, di sini saya membuat form penilaian pada program Microsoft Access. Salah satunya di Microsoft Access ini kita bisa menginput data melalui form yang kita buat. Yang ini sedikit efisien untuk menginput data. Lalu setelah kita input, maka data tersebut akan masuk ke dalam sebuah tabel. Jadi sebelum kita membuat tabel, jadi kita harus membuat rencangan terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja. Contohnya di sini, saya memiliki judul form nilai siswa kelas 12. Kita akan buat contohnya seperti ini. Seperti kita mengetik di sini NISN-nya, kemudian NIS-nya, namanya, ini contoh saja ya. Jenis kelaminnya, contohnya saya buat laki-laki kan begitu. Baru nilai materinya. Kemudian jumlahnya akan muncul dengan sendirinya. Dengan kita akan menggunakan rumus yang terdapat pada Microsoft Access. Nah, hasilnya seperti ini. Baru kita simpan. Bisa kita lihat dan klik nilai dan datanya akan muncul semua di sini seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah membuatnya. Pertama, kita buat lembar kerja baru. Kita buat nama database, contohnya kita tulis di sini nilai. Dan saya buat nama database-nya di sini seperti ini. Baru klik yes. Di sini saya membuat tables dengan klik view, kemudian design view. Baru kita buat di sini yaitu nilai siswa. Baru kita okekan dan akan muncul seperti ini. Berikutnya kita buat field name. Dan di sini ada ID. Dan ID ini kita biarkan di sini saja. Kemudian data tipenya kita gunakan auto number. Baru kita buat nama. Contohnya lagi buat NIS, NIS. Habis itu jenis kelamin disingkat dengan LP. Baru nama materi atau pelajarannya. Contohnya matematika. Kita singkat saja MTK. Kita buat lagi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita buat bahasa Inggris. Selanjutnya kita buat di bawahnya jumlah. Baru nilai rata-rata. Itu rata-rata. Kemudian kita atur tipe atau data tipe ini. Contohnya tipe dari NIS. Kita akan gunakan tipe datanya number. Dan tipe data LP-nya kita klik file size yaitu 2. Matematika tipe datanya kita buat number juga. Bahasa Indonesia begitu juga maupun bahasa Inggris kita buat number. Nah, ini berhubungan dengan angka nilai. Dan pada bagian ini atau pada jumlah ini kita akan gunakan rumus yang ada di bagian tipe data ini. Dan masih banyak cara penggunaannya lainnya. Dan habis itu kita dapat mengubah bagian propertinya. Dan ini kita buat dengan cara yang mudah saja. Jumlah kita ganti dengan calculated. Untuk data tipe ini, setelah itu kita menjumlahkan nilai matematika tambah bahasa Indonesia dengan double klik, baru ditambah bahasa Inggris dengan double klik, baru oke kan. Kemudian rata-ratanya pun sama, kita calculated, namun bagian rata-rata ini kita akan memanipulasikan bagian jumlah saja seperti ini, yaitu jumlah dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena untuk nilai file, untuk nilai item matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
Kemudian kita klik view menjadi dotset view. Baru kita klik yes. Tampilannya seperti ini. Lalu setelah kita membuat form, ini kita close dulu. Baru kita klik yes. Setelah itu kita klik form. Tampilannya akan seperti begini. Nah, sudah jadi seperti ini. Itu kita klik view, baru desain view untuk mengeditnya. Kemudian kita buat kecil ini seperti ini. Setelah itu kita klik view lagi, baru form view, dan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya bisa kita lihat lebih rapi ya. Kemudian di dalam kolom itu kita ketik nama, NIS, jenis kelamin, apalagi nilai yang didapat oleh siswa tersebut, seperti ini contoh nilainya, baru nilai yang didapat atau jumlahnya. Jadi nilai rata-ratanya akan muncul sendiri, dia menjumlahkan sendiri. Terlebih dahulu kita akan buat tombol perintah atau setengah button pada bagian tabel ini. Kita klik view, baru desain view, lalu kita klik button. Buttonnya kita buat di sini untuk menyimpan. Kita lihat hasilnya sudah masuk ke dalam tabel ini. Pada bagian tabel ini, kemudian kita masukkan button. Kita klik button, kemudian kita buat buttonnya di sini seperti ini. Button ini untuk menyimpan. Kita klik record operation, baru save record, kemudian kita ketik simpan. Kita klik next, setelah itu finish. Kemudian kita akan menyesuaikannya seperti ini. Nah, jadi lalu kita akan membuat button lagi. Baru klik record operation, baru delete record. Kita ketik hapus. Kita klik next, baru ketik finish. Lalu kita menyesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Seterusnya kita akan buat lagi buttonnya, komeman buttonnya. Kita akan klik seperti ini, yaitu record navigation. Nah, jadi kita seperti ini lagi kita buat. Baru di pistol, next, finish. Baru kita sesuaikan lagi. Kita akan buat lagi. Kita klik record navigation, baru go to next record. Di situ next, baru klik on down, next lagi, baru finish. Kita akan menyesuaikannya lagi seperti ini. Kemudian kita membuat buttonnya dengan go to fish record, next row up gitu. Baru di pistol, next, baru finish. Seperti ini. Setelah itu kita klik view, baru form view. Ini tampilannya, lalu kita masukkan atau ketik seperti ini. Kita akan mengisi kembali. Contohnya saja seperti ini ya. Teman-teman mau tulis nama apa saja boleh, ini kan hanya sebagai contoh. Nah, nilai ini kita dulu, ini tampilannya. Nilai rata-ratanya pun sudah terlihat di sini ya.
Lalu kita lihat nih bagian tabel nilai siswanya apakah sudah masuk pada datanya. Nah, lalu kita tekan tombol F5 dan akan muncul seperti ini. Nah, jelas ya. Semua sudah tertera di sini. Sekian penguraian Microsoft Access dalam contoh membuat form penilaian pada program Microsoft Access. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya, Ibu, saya minta maaf. Terima kasih.